Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Mic-nya jangan dinyalain ya, kecuali kalau nanti sesi bertanya. Yang mic-nya dinyalain saya kick barusan. Malam ini saya kedapatan tugas review Jurus Logo jilid 1 pelajaran 10 sampai pelajaran 18. Pelajaran 10 adalah variasi dari pelajaran yang kelima ya. Pelajaran yang kelima itu mengenai mudhof ilaih. Cuman mudhof ilaihnya adalah selain kata ganti. Nama orang ya atau yang lainnya. Baitul mudarrisi atau baitul hamidin. Nah kalau pelajaran 10 mudhof ilaihnya adalah kata ganti. Dan kata gantinya pun nggak semuanya ya, tapi hanya beberapa kata ganti saja ya. Huwa, hiya, anta, dan ana. Anti itu nanti pelajaran 12. Nah, seperti yang sudah diketahui ya. Rumah kamu berarti baitun plus anta ketika digabung maka menjadi baituka. Ya, ada lafaz khusus untuk anta ketika dia jadi mudhof ilaih yaitu ka. Jadi bukan ya aina baitu anta, bukan begitu ya, tapi aina baituka. Itu aja sebetulnya ya. Kemudian kalau yang untuk dia baitun dengan huwa jadi baituhu. Baitun dengan hiya jadi baituha, baitun dengan anta, baituka, baitun dengan ana. Nah, ana di situ berubah menjadi huruf ya. Dan kalian taunya itu ya-nya itu sukun, sebelumnya pasti kasroh. Sebelum ya mutakalim, sebelum ya domir saya, itu pasti kasroh. Jadi nggak mungkin baitui, nggak bisa. Baitun ketemu dengan anta, baituka, baituhu, baituha. Tu-nya tetap tu. Tapi ketika bertemu dengan ya yang artinya saya, ya mutakalim, tu-nya mau nggak mau berubah menjadi kasroh karena di depannya ada huruf ya yang artinya saya menjadi baiti. Bukan baitui. Dan ya mutakalimnya diajarkan untuk kalian itu adalah disukunkan ya mutakalimnya. Padahal ya mutakalimnya bisa juga difathahkan ya. Menjadi baitia. Hadza baitia. Hadza baiti. Hadza baitia. Baiti jannati, baitia jannatia. Bisa. Gitu ya. Oke, itu inti dari pelajaran yang ke-10 ini ya. Yaitu mudhof ilaihnya dalam bentuk kata ganti. Ya, kata ganti yang dipelajarinya cuma 4 dulu. Wa, hiya, anta, ana. Baiti, baituka, baituhu, baituha. Ya, kemudian di situ ada huruf jar li. Ada huruf jar lam ya. Nah, huruf jar masuk ke domir. Kalau di pelajaran 4 sebelumnya, huruf jarnya nggak masuk ke domir. Nah, di sini ada huruf jar yang kelima yaitu lam. Huruf jar lamnya masuk ke domir. Berarti huruf jar yang lain masuk ke domir bagaimana? Ya silakan dilatih ya. Domirnya juga nggak terlalu banyak. Li, saya berarti kan.
Kemudian laka, lahu, laha. Laka berarti anta, lahu berarti dia laki-laki, laha dia perempuan. Tapi kalau si huruf jar lam ini masuk ke isim zohir, masuk ke Muhammad, masuk ke al-ustad, maka harokat huruf jarnya itu ya kasroh. Ya, harokatnya adalah kasroh. Lihamidin, gitu ya. Kemudian lil ustazi, gitu ya. Nah, kalau ke domir, ya huruf jarnya fathah. Ya, lahu, laha, laka. Kecuali domir saya, domir saya itu adalah huruf ya, huruf jarnya kasroh. Karena ya temannya kasroh jadi li. Kenapa beda? Karena ya kalau huruf jar yang masuk ke domir itu antara huruf jar ya dengan lam taukid itu disamakan ya. Lahu dengan lahua itu sama-sama la. Tapi kalau yang masuk ke isim zohir, kalau huruf jarnya fathah juga, ya akan sama. Ya, lahamid, lahamid. Antara lahamidun dengan lahamidin, ya, begitu mendengar lahamidud, lahamid, hamidnya nggak berubah, ya, jadi mirip nanti. Kalau sudah digundulkan, lahamidun dengan lahamidin, kalau sudah gundul tulisannya sama. Ya, jadi untuk membedakan mana yang jar, mana yang taukid, akhirnya yang jar itu dikasrohkan. Lihamid, gitu ya. Kalau lahamid taukid, lihamid itu huruf jar. Tapi kalau yang domir, ya, walaupun la-nya sama-sama fathah, tapi bunyinya berbeda. Lahua, lahu, la anta, ya, laka. Jadi walaupun sama-sama ditambahkan lam, bentuk fisiknya beda, jadi nggak akan tertukar. Itu kalau namanya ya. Nah huruf jar yang lain kalau kemasukan domir bagaimana? Itu silakan min kemasukan huwa, minhu, minha, minka, ya kemudian nah minka kemudian minni, nunnya ada 2, minni, ya nun yang pertama nun dari min, nun yang kedua nun wikoyah. Nun wikoyah masuk ke huruf bisa untuk mempertahankan ya kemabnian huruf. Kemudian ila, ilaihi, ilaiha, ilaika, ilayya, ya-nya ada 2. Kemudian fi, fihi, fiha, fika, fiya, gitu ya. Nah kemudian ala, alaihi, alaiha, alaika, alayya, gitu ya. Kemudian berikut, di situ ada yang penting ya di dalam kurung di atas itu. Indi kitabun boleh, li akhun boleh. Tidak boleh mengatakan indi akhun dengan maksud saya punya saudara. Mau ngomong apa? Saya punya saudara. Berarti kalau saya punya saudara cuma satu opsinya yaitu li akhun. Ya. Bukan berarti tidak boleh mengatakan indi akhun, boleh, tapi artinya bukan saya punya saudara. Tapi di sisi saya, di sebelah saya ada seorang saudara. Ya, bukan saya punya saudara indi akhun, bukan. Ya, bedanya di situ. Oke, jadi dilihat dulu mau ngomong apa. Saya punya saudara atau saya punya buku. Saudara itu berakal, buku tidak berakal. Kalau ingin mengatakan saya punya saudara itu pakai huruf jar lam, li akhun.
ya, tidak menggunakan indi akhun, enggak. Ya, karena indi akhun artinya adalah di sebelah saya ada seorang saudara. Kemudian kalau benda kitab, indi kitabun boleh, li kitabun juga boleh. Li kitabun tidak ditulis di sini ya. Harusnya kan kemungkinannya ada 4. Li akhun, li kitabun, indi akhun, indi kitabun. Gitu ya, semuanya artinya adalah saya punya. Kecuali yang indi akhun artinya adalah di sisi saya, di sebelah saya ada seorang saudara, bukan saya punya saudara. Gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai ma'a. Ma'a itu sama seperti inda, yaitu zorof, keterangan, dan ma'a itu adalah isim, bukan huruf jar. Nah, ma'a itu mudhof, sama seperti halnya indaka. Inda itu mudhof, setelahnya berarti mudhof ilaih. Ya, ma'a hamidin, bersama hamid. Hamidin kasrah bukan karena ma'a itu huruf jar, bukan, tapi karena mudhof ilaih. Ma'a itu bersama dia mudhof isim, di depannya mudhof ilaih. Kemudian ya berikutnya mengenai abun dan akhun. Khusus untuk abun dan akhun ini yang disebut dengan al-asma al-khamsah untuk pemula atau al-asma as-sittah untuk yang tingkat lanjut. Ya, untuk pemula ada 5. Abun, akhun, hamun, famun, kemudian zu. Ya. Nah, di sini disebutkan baru 2, yaitu abun dan akhun, bapak dan saudara. Bapak dan saudara, kalau bapak dan saudara doang tidak ada mudhof ilaihnya, nggak dimudhofkan, berarti ya udah tanwin, abun, 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 akhun, akhun. Gitu ya. Kemudian aban, akhon, akhin, abin, gitu. Tapi ketika dimudhofkan dan asal dimudhofkannya bukan ke ya mutakalim, bukan ke saya, maka ya ada huruf yang ketiga yang balik lagi. Abu Hamidin, Abu Ka, Abu Mudarris, ya Abu Al-Mudarrisi. Ada wawunya kalau dimudhofkan ke selain saya. Kalau dimudhofkan ke saya nggak muncul wawunya. Abi, bapak saya. Haza abi. Wahaza Abu Hamidin. Ini adalah bapak saya dan ini bapaknya si Hamid. Abu Hamidin. Kalau ke saya, Abi bukan Abui, bukan, tapi Abi. Gitu ya. Nah, di sini cuma disebutkan 2, yaitu abun dan akhun. Kemudian di situ ada ya di latihan yang ke-9 ada nama-nama ya, baris pertama nama-nama laki-laki yang bertanwin. Baris kedua nama-nama laki-laki yang tidak bertanwin atau ghair munsharif. Kenapa tidak bertanwin si nama-nama laki-laki ini? Karena di ujungnya ada tak marbutoh. Dan tak marbutoh ciri khas perempuan, maka kalau laki-laki namanya ada tak marbutohnya, berarti seperti perempuan, yaitu sama-sama tidak bertanwin. Hamzatu, Talhatu, Muhammadun, Khalidun, ada domatainnya. Tapi kalau nama laki-laki yang ada tak marbutohnya berarti tidak pakai domatain, berarti cuma domah aja. Gitu ya, Hamzatu, Talhatu, Ubaidatu, dan seterusnya. Selesai. Berikutnya pelajaran 11, tidak ada yang baru di pelajaran 11. Kecuali mungkin di situ ada kata kerja uhibbu. Ya. Uhibbu Allah. Nah, ini sebetulnya nanti uhibbu itu adalah pertama dia fi'il mudhari belum dipelajari. Terus kedua, dia ini kata kerja yang membutuhkan objek, itu juga belum dipelajari. Semuanya ada di jilid 2. Berarti skip ya, belum waktunya. Pelajaran 12. Pelajaran 12 adalah variasi dari pelajaran 9. Di pelajaran 9 ya, di pelajaran 10 dulu ya. Di pelajaran 10 tadi domir huwa ya
anta dan ana. Domir anti nggak ada. Nah sekarang dimunculkan domir anti. Kalau jadi mudhof ilaih, ki. Baituka, baituki, baituka, baituki. Rumahmu, rumahmu. Rumahmu laki-laki, baituka. Rumahmu perempuan, baituki. Gitu ya. Itu doang sih, ingin mengenalkan kata ganti ki untuk kamu perempuan. Kemudian ya, di situ ada, karena sudah mengenal dia perempuan, domir hiya, maka kata kerjanya juga untuk perempuan, doroba, dorobat, zahaba, zahabat, ada atsnya. Zahaba hamidun, betul. Zahabat hamidun, salah. Ya, zahabat, zahaba hamidun, betul. Kemudian ya, zahaba Aisyatu, salah. Ya, zahaba dulu. Zahaba Hamidun, betul. Zahaba Aisyatu, salah. Aisyah perempuan, kata kerjanya zahaba nggak cocok. Sekarang zahabat. Zahabat Hamidun, salah. Karena zahabat untuk perempuan, Hamid laki-laki. Zahabat Aisyatu, benar. Ya, ada ats ketemu dengan pelakunya yaitu Aisyah, yaitu perempuan. Nah, kalau pelakunya Aisyah, kalau pelakunya ya al-mudarrisah, berarti kan ketemu dengan alif lam, ketemu dengan al, bukan ketemu dengan alnya, ketemu dengan alnya, karena a dari alif lam ketika ada di tengah, ya bunyinya dan tulisannya bunyinya hilang. Zahabat ketemu dengan al-mudarrisah, maka menjadi zahabat ketemu dengan al, zahabat al, masa begitu sih pertemuan dua sukun. Akhirnya siatnya dikasrohkan. Zahabatit talibatu. Wa putihat ketemu dengan as-sama. Wa putihatis sama'u. Gitu ya. Kemudian zulzilat ketemu dengan al-ardu. Idza zulzilatil ardu. Zulzilatil ardu. Wa putihatis sama'u, dan seterusnya. Ya. Kalau ketemu dengan yang sukun lagi. Alif lam kan kalau di tengah alifnya hilang, tinggal alnya yang sukun. Ya, ketemu dengan al. Ya. Dan ini nggak mesti ya, semua yang sukun ketemu dengan yang sukun, maka sukun yang pertama dikasrohkan. Sabih ketemu dengan isma. I dari isma kalau ada di tengah, ya hilang i-nya jadi as. Sabih asma rabbika. Sabih as, susah bacanya. Jadi dikasrohkanlah sabihnya, karena pertemuan dua sukun jalan keluarnya adalah dengan mengkasrohkan. Sabih asma rabbikal a'la. Ya. Kemudian ya di pelajaran 9, kalau naatnya berupa satu kata berarti diseimbangkan. Ya. Misalkan at-talibu al-jadidu, at-talibatu al-jadidatu. Ya, at-talibul jadidu maridun, at-talibatul jadidatu maridatun. Gitu ya. Kalau naatnya satu kata seimbangkan. Tapi kalau naatnya berupa susunan, mahasiswa yang keluar dari kelas ini namanya adalah at-talibu allazi ya kharaja min hadzal fasli ismuhu Muhammadun. Mahasiswa yang keluar dari kelas ini namanya adalah Muhammad. Nah, kalau perempuan at-talibah berarti allazinya diganti dengan allati. Allazi untuk laki-laki, allati untuk perempuan. Fungsinya sama. Yaitu kalau naatnya lebih dari satu kata, dua kata atau lebih. At-talibatul lati kharajat min faslina, at-talibatul lati kharajat minal fasli. Ada atsnya at-talib, ya, at-talibah ketemu dengan allazi, allati, ya, at-talibatul lati kharajat, gitu ya. Kalau laki-laki at-talibul ladzi, kalau perempuan at-talibatul lati.
Nah itu doang pelajaran 12 tuh. Kemudian pelajaran 13. 13 ini memperkenalkan teori itu hanya sampai pelajaran 12. Ya. Teori jilid 1 itu kata tunjuk, kemudian huruf jar, kemudian mudhof ilaih, ya, kemudian kata tunjuk perempuan, ya. Kemudian kata tunjuk dengan benda yang ditunjuknya pakai alif lam, artinya adalah rumah ini, bukan ini rumah. Rumah ini berarti rumahnya pakai alif lam, urutannya haza dulu. Hazal baitu. Ini kata tunjuk dengan benda yang ditunjuknya ya. Kemudian yang ke-9 mengenai kata sifat. Kata sifat yang berupa mengenai sifat yang berupa kata dengan sifat yang berupa susunan. Sifat yang berupa kata diseimbangkan, muzakkar, muannas, 1, 2, double, dan seterusnya. Dan kata tunjuk ya bukan kata tunjuk, ini isim mausul ya. Isim mausul untuk yang pelajaran 9 untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan itu pelajaran 12. Udah segitu. Nah, pelajaran 13 itu semua yang tadi dipelajari pelajaran 1 sampai pelajaran 12. Tapi ya plural ya. Dan untuk manusia dulu. Ya, karena kan dari pelajaran 1 sampai pelajaran 2 kan nyampur tuh. Antara berakal dan tidak berakal, antara manusia dan benda nyampur tuh. Nah, dan semuanya tunggal tuh. Pelajaran 13 ya, plural tapi berakal dulu. 13, 14, 15 itu plural berakal. Ya, 16, 17 plural tidak berakal. Sisanya sama. Ya. Hanya mengganti beberapa, kami misalkan kata tunjuk ya. Haza yang plural yang berakal dulu ya. Haza jadi haulai. Haza hadhihi ya dibedakan, tapi ketika plural disamakan haulai ya. Haulai tulab, haulai tolibat kalau dekat, kalau jauh zalika tilka disamakan jadi ulaika. Kosakatanya tinggal nyontek dihafal. Mudarisuna, waladun aulad, tajir, tujar itu murni dihafal ya. Kemudian pelajaran 13A seperti itu ya. Kemudian ya, di situ juga ada cara penulisan ya. Hamzah ada di ujung ya. Kita nyebutnya dengan alif mamdudah. Huruf terakhirnya kan hamzah. Kok disebutnya alif mamdudah? Karena hamzah itu memanjangkan bunyi alif. Ya. Hamzah di situ memanjangkan bunyi alif. Abna, asdiko, Nah, alifnya jadi memanjang. Makanya disebutnya alif mamdudah. Karena bunyi alifnya jadi memanjang. Jadi 4 harokat. Gitu ya. Al-abna'u. Agnia'u, fuqara'u. Nah, makanya disebutnya dengan alif mamdudah. Karena si alif ini di ujungnya ada hamzah. Matobinya ketemu hamzah. Jadi mad wajib mutasil ya. Nah, cara penulisannya ya. Si abna'u dengan abna'u misalkan ujungnya kan hamzah ya. Ujungnya kan mad wajib mutasil. Kalau dimudofkan ke selain domir ya, kalau tidak dimudofkan atau dimudofkan ke selain domir sama, yaitu hamzahnya sendirian ya. Abna'u hamzahnya sendirian itu berarti huruf hamzahnya tidak di atas huruf apapun. Tapi kalau si mad wajib mutasil ini dimudofkan ke domir, maka hamzahnya ditulis di atas wawu kalau harokatnya dhammah. Seperti yang ada di sini, abna'uhu, anak-anaknya. Kalau abna'u hamidin, u-nya sendirian. Tapi kalau abna'uhu, u-nya di atas wawu. Abna'ihi,
i-nya di atas ya. Abna'ahu, nah itu baru sendirian. Ya, itu. Kemudian perubahan ya kata kerja atau libu zahaba. Kalau banyak berarti atulabu zahabu. Zahaba zahabu, jalasa jalasu, khoroja khoroju. Gitu ya. Bagian B, hadhihi jadi haulai sama. Ya, kemudian nah kata kerjanya tadi atulabu zahaba atau libu zahaba atulabu zahabu. Zahaba zahabu. Nah kalau perempuan zahabat zahabna. Berarti kita sudah dapat 4. Zahaba zahabu zahabat zahabna. Ya, zahab banyak sukun zahabna. Gitu ya. Kemudian bagian jim yaitu mengenai ulaika. Zalika talibun. Tilka talibatun. Ulaika tulabun, ulaika talibatun. Ya. Jadi ketika tunggal zalika tilka, ketika jamak dua-duanya jadi ulaika. Oke, zalika tilka ulaika dan seterusnya. Pelajaran 14. Pelajaran 14 ini mengenai ya yang sudah dipelajari tadi, pelajaran yang 10 tadi. Baituhu, baituha, baituka, pelajaran 12 baituki, kemudian baiti udah 5 tuh. Baituhu, baituha. Ya, kemudian baituka, baituki, baiti. Nah, sekarang bagaimana kalau hum jadi mudhof ilaih? Baituhum, kemudian baitukum, kemudian baituna. Gitu ya. Baitukum, nah di sini dilatihnya baitukum, baituna dulu. Ya, laki-lakikum, kemudian kami, nah baitukum, baituna. Jadi bukan baitu antum, bukan baituna, nu. Baitukum, baituna. Kemudian mengenai kata tanya ayu, ayu yaumin, terjemahannya bukan apa hari, tapi hari apa. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Ya, di Indonesianya hari apa, di Arabnya ya jangan hari dulu baru ayu. Yaumin ayu bukan, ayu dulu baru yaumin. Ayu yaumin. Gitu ya. Kemudian harokatnya ayu ya, karena di awal kalimat ayu ya, bukan ayya. Kalau ayya bagaimana? Nanti jadi 2. Kemudian ayyi kasroh karena ada huruf jar. Ya, li ayyi yaumin ujilat fabi ayyi ala irobikuma fa bi huruf jar. Fabi ayyi kasroh karena ada ba huruf jar. Kalau tidak ada apa-apanya berarti ayu. Ya kalau jadi kenapa ayya itu nanti jilid 2 kalau jadi objeknya maju duluan. Ayya suratin hafilti misalkan. Gitu ya. Ayu pasti mudhof, di depannya pasti mudhof ilaih. Nah, ya, di sini sudah ada tuh zahabta, zahabtum ya. Zahabti, zahabtunna. Pelajaran 15. Pelajaran 15 kalau sebelumnya baitukum baituna, sekarang baitukum baitukunna. Ya, kum dengan ya kunna. Kum untuk laki-laki, kunna untuk perempuan, banyak kalian. Oh ya, di situ ada. Nah, berarti kalau di kalau diurut berarti yang sudah kita pelajari berarti baituhu, baituhum, baituha, baituhunna, orang ketiga semua. Baituka, baitukum, baituki, baitukunna. Ya, orang kedua. Baiti, baiti saya, baituna kami. Baituna rumah kami. Itu ya udah muncul semua tuh ya.
baituhu, baituhum, baituha, baituhunna, baituka, baitukum, baituki, baitukunna, baiti, baituna. Itu kalau diurut ya. Kemudian penggunaan qobla dengan ba'da. Qobla dengan ba'da keterangan waktu. Mudhof di depannya mudhof ilaih. Qobla dan ba'da bisa jadi kasroh kalau sebelumnya kemasukan huruf jar. Min ba'di salatil isya. Min ba'di. Ya, bukan min ba'da, enggak, min ba'di dia. Kemudian domir munfasilah, domir munfasil, domir yang terlepas. Yang munfasil itu terpisah dari kata sebelumnya. Domir munfasil itu berarti domir yang terlepas dari kata sebelumnya. Gitu ya. Baituka ini mah nempel. Ya, kalau nggak nempel, ya kak doang nggak bisa karena kak itu harus nempel. Kalau domir doang tanpa nempel berarti apa? Ya anta. Ini yang disebut dengan domir munfasil. Domir munfasil ada dua, ada domir munfasil marfu seperti yang terlihat di sini dan ada domir munfasil mansub yang dimulai dengan iya. Iya kana budu wa iya kana sa'in enak budu. Masukkan ya ada domir jadi iya ka nak budu asalnya nak buduka kaknya maju duluan jadi iya ka nak budu. Itu mansub itu karena jadi maf'ulun bihi muqaddam. Kemudian ya, kalau domir munfasil marfu yang terlihat di sini wa hum ya hunna. Kalau di sini tidak ada yang dua orang ya berarti wa hum hiya hunna anta antum anti antunna ana nahnu. Pelajaran 16. Pelajaran 16 ini mengenai plural tapi untuk yang tidak berakal. Ya. Perubahannya apa? Ada sebuah kaidah ya. Jamak tidak berakal dianggap muannas tunggal. Jamak tidak berakal, plural tidak berakal dianggap muannas tunggal. Muannas tunggal itu apa? Hadzanya jadi hadhihi, zalikanya jadi tilka. Kan hadhihi muannas tunggal, tilka kan muannas tunggal. Kabirunnya jadi kabiratun. Kabiratun kan muannas tunggal, ya enggak? Zahabanya jadi zahabat. Zahabat kan muannas tunggal. Jamak tidak berakal dianggap muannas tunggal. Kalau satu hadza baitun, kalau banyak buyutun kata gantinya menjadi apa? Apakah menjadi laki-laki banyak? Enggak, jadi muannas tunggal. Jadi yang asalnya hadza jadi hadhi. Ya, hadza baitun, hadhihi buyutun, hadhihi haqibah, hadhihi sa'atun, hadhihi sa'atun. Gitu ya. Kalau yang laki-laki tentara banget. Hadza kitabun, hadhihi kutubun, tentara. Tapi kalau yang perempuan, hadhihi sa'atun, hadhihi sa'atun. Sama-sama hadhihi, ya, sa'atun dan sa'atun bedanya di matnya untuk yang plural. Kemudian ya berarti kata penunjuk yang sudah kita pelajari berarti sudah 4. Ya, berarti hadza itu untuk tunggal, dekat, berakal, tidak berakal. Hadhihi berarti untuk tunggal, dekat, ya. Kemudian berakal, tidak berakal, kemudian manusia atau untuk plural, dekat, tidak berakal, ya. Nah, zalika berarti ya untuk tunggal, berakal tidak berakal, jauh ya. Kemudian jumlahnya 1. Nah, kalau tilka berarti untuk muannas tunggal berakal tidak berakal, jumlahnya 1 atau ya jamak tidak berakal. Ya, haulai untuk banyak muzakkar muannas ya, untuk berakal, kemudian dekat. Ulaika banyak muzakkar muannas ya, kemudian plural. Bedanya di situ.
Oh, ada di situ tuh. Silakan dilihat ya. Asmaul isyarati lil qaribil akili, asmaul isyarati lil ba'idil akili, asmaul isyarati lil qaribi ghairil akili, asmaul isyarati lil ba'idi ghairil akili. Beda. Kemudian pelajaran 17 tidak ada yang baru. Pelajaran 17 adalah aplikasi penerapan dari pelajaran 16. Penerapan dari kaidah jamak tidak berakal dianggap muannas tunggal. Al-babu maftuhun, al-abwabu maftuhatun. Ya, maftuhun muzakkar tunggal, maftuhatun muannas tunggal, al-abwabu jamak dari babun, babun tidak berakal, jamak tidak berakal dianggap muannas tunggal. Al-abwabu maftuhatun. Itu ya. Kemudian pelajaran 18 ini lebih gampang lagi ya, mengenai double. Kata tunjuknya ya, hadza jadi hadzani, hadhihi jadi hatani, zalika jadi zanika tapi tidak disebutkan di sini, tilka jadi tanika tapi tidak disebutkan di sini. Yang disebutkan di sini cuman hadzani dan hatani. Apakah kata tunjuknya yang berubah? Enggak. Ya, bukan kata tunjuknya doang yang berubah, tapi bentuk kata bendanya juga berubah. Baitun, baitun satu rumah. Kalau dua rumah berarti ditambahkan alif dan nun. Baitun huruf terakhirnya tak, taknya tambahkan alif dan nun menjadi baitani. Gitu ya. Sayarotun tak marbutoh. Ketika ada dua, jadi tak maftuhah tambahkan alif dan nun. Sayarotani. Indi sayarotani. Indi sayarotani. Saya punya dua mobil. Kalau satu mobil, ya indi sayaratun. Kalau dua, indi sayarotani. Kalau banyak, indi sayarotun. Ya, kalau rumah, indi baitun, indi baitani, indi buyutun. Itu, ya. Jadi kalau untuk yang double, tambahkan alif dan nun jadi double. Tak maftuha, tak marbuto jadi tak maftuhah kalau double. Karena akan ditambahkan alif dan nun, maka taknya harus dibuka dulu. Kata tunjuknya, hadza jadi hadzani, hadhihi jadi hatani, zalika tilka nggak disebutkan di sini, zalika jadi zanika, tilka jadi tanika, tapi nggak ada di sini ya. Kalian fokus yang ada di buku aja. Kemudian, nah penggunaan kam ya. Kam istifhamiyah, karena kam itu ada yang ya kam istifhamiyah, ya kam yang untuk bertanya, dengan kam ya ta'jubiyah. Alangkah besarnya ya, sama dengan takjub dia ya. Nah kalau kam istifhamiyah, kam itu artinya berapa, benda yang ditanya dengan berapa itu jadi fathatain. Jadi tamyiz dia ya, tamyiz dari kam. Berapa rumah kambaitan itu ya, berapa rumah yang kamu kunjungi, kambaitan zurta itu ya. Kam kolaman fi hakibatik, bukan kam kolamun tapi kam kolaman ya. Kemudian hadza kitabun jadi hadzani kitaban. Udah selesai. Nah, segitu reviewnya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Berisik motor. Silakan nyalain mic-nya. Yang resen mau bertanya atau gimana? Kalau mau bertanya nyalain aja mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tafadholi. Ya ini Ustaz, waktu di iktibar qasir berapa itu ya, penggunaan nahnu itu ana salah. Nahnu itu bisa untuk musanna sama jamak ya Ustaz. Bisa. Nah, jadi yang salah itu toliba ini. Toliba ini itu bukannya mansub dari toliba nih Ustaz. Iya, terus nahnu toliba ini salah. Kenapa bisa salah Ustaz?
Ya Saya nggak ngerti di situnya. harusnya kan khobar itu marfu, nahnu tolibani. Oh, jadi Ya karena itu, dia nah jadi itu penyebab tolibaininya apa? Sesuatu jadi kan seperti yang apa Mbak atau Ibu yang sebutkan barusan kan, tolibaini itu mansub atau majrur. Sesuatu jadi mansub, sesuatu jadi majrur itu ada penyebabnya. Bahkan sesuatu jadi marfu pun ada penyebabnya. Nah, penyebabnya apa ujung-ujung jadi tolibaini? Apakah ada inna? Apakah jadi objek? Apakah ada huruf jar? Nahnu tolibaini. Nggak ada apa-apa, cuma nahnu doang ya berarti salah. Harusnya nahnu tolibani. oh gitu Ustaz. Mm-mm. Itu lagi Karena Ustaz. dia marfu ya dan khobar hukumnya marfu, maka yang duduk di kursi khobar harus marfu dan Oh iya. tolibaini itu mansub atau majrur. Marfunya adalah tolibani. Itu. Oke, Gitu ada Ustaz. pertanyaan lagi nggak? Ya, ada satu lagi Ustaz. Oh, apa? Naat man'ut itu apakah harus melulu kata sifat Ustaz? Naat man'ut apakah harus selalu kata sifat? Oke, ya. Yang Misalnya kayak sering tadi tuh Ustaz, kan ada itu an-nujmu jamilun. Seharusnya kan kalau naat man'ut itu kan harus sama, harus alif lam, harus jama, harus mufrad gitu Ustaz. Bingung saya Ustaz. an-nujumu jamilun salah tentu saja ya. Oh salah, tadi di itu ada Ustaz. Jamilatun. An-nujum bukan an-najmu. Nujum itu Eh, jamak. kalau misalnya yang jamaknya eh kalau misalnya yang gimana tadi Ustaz harus mufrad An-najmu, musanna. Iya 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 itu Ustaz. an-najmu Heeh. jamilun, Iya 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 iya. an-nujumu Mufrad jamilatun. mufrad musan apa? Mufrad muannas ya Ustaz. Ah, harus, dan itu bukan naat man'ut, itu adalah mubtada khobar. Oh, jadi yang nggak harus selalu yang kata sifat Bintang itu atman. tersebut, ya bintang tersebut indah. Bintang-bintang tersebut indah. Udah itu kalimat, bukan bintang yang indah tersebut. Nah itu baru naat man'ut, dan naat man'ut itu bukan jumlah. Naat man'ut itu bukan kalimat, belum jadi kalimat kalau naat man'ut. Gitu. Mau ngomong apa nih? Mau ngomong apa? Apakah indah Bisa mau kasih contohnya nggak dijadikan? Ustaz? Kenapa? Bisa kasih contohnya misalnya kayak yang dia Mau apa? ngomong apa dulu? Oh, Bintang misalnya yang indah sama-sama atau bintang bintang yang itu indah. indah? Ah ya gitu Ustaz. Bintang yang indah tersebut di langit. Heeh. An-najmu al-jamilu fis samai. Kalau satu, kalau banyak an-nujumu al-jamilatu fis samai. Baru tuh kalimat, baru tuh naat. Itu ya. Seimbang alif lam, ma'rifah marifah gitu. Tapi kalau yang tadi bertanya mengenai naat tapi contohnya mubtada khobar nggak masuk. Oh, Karena disuruh dulu, disuruh, disuruh. Heeh. naat manut itu belum jadi kalimat. Naat manut itu belum jadi kalimat. Naat manut itu hanya satu bagian dari kalimat. Mungkin mubtadanya aja, mungkin khobarnya aja. Hadza najmun jamilun. Hadhihi nujumun jamilatun. Itu naat manut jadi khobar. Kalau jadi mubtada, an-nujumu al-jamilatu fis samai, an-najmu al-jamilu fis samai. Itu naat man'ut jadi mubtada. Tapi kalau an-najmu al-jamilu belum selesai kalimatnya, bukan kalimat. Ya, an-najmu jamilun. Nah, ini kalimat tapi bukan naat man'ut, ini mubtada khobar. Iya iya Ustaz. Oh gitu Ustaz. Oke oke oke. Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Nah, dengerin lagi rekamannya, nanti minta rekamannya ke Neng Amel ya, ulang-ulang. Jadi harus beda dulu, harus paham dulu, harus rasakan perbedaan makna antara mubtada khobar sebuah kalimat yang sempurna yang membuat lawan bicara puas, atau ya naat man'ut yang belum jadi kalimat, yang kalau diucapkan naat man'ut doang membuat lawan bicara penasaran, berarti belum jadi kalimat. Beda, harus beda. Kalau alif lam berarti naat man'ut, berarti belum jadi kalimat. Cari penyempurna kalimatnya. Gitu ya.
Kalau an-najmu jamilun itu mah mubtada khobar, tidak ada naat man'ut di sini, kalimat sempurna itu. An-najmu al-jamilu naat man'ut, ya bukan mubtada khobar, belum sempurna, cari penyempurna kalimatnya. Itu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nah, saya sudah nanya 3 kali ya, nggak ada pertanyaan, saya tutup. Karena jam 8 saya harus ngajar lagi, Jami Udurus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.